Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Hadiratul mukarramin, para alim ulama, para asyatid, para hujjah, tokoh masyarakat, wabil khususnya pengurus Masjid Jami Al-Marhamah yang sama-sama kita doakan semoga selalu dianugerahkan kesehatan, rahmat, ridho, serta petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat rahimakumullah, puja-puji syukur hari sama-sama kita panjatkan atas limpahan karunia nikmat hidayah, inayah, ma'isyahnya, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan kemudahan untuk bisa hadir memenuhi kewajiban kita sholat isya secara berjamaah, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan qiyamul Ramadan, tarawih, dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan amal-amal ibadah yang lainnya, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah dan mendapat limpahan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan di atas junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah setia menjalankan ajaran yang dibawanya, insya Allah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kultum pada malam hari ini diberikan kepada saya adalah tentang menjaga kebersihan hati. Hadirin ikhwatul iman, hati ini adalah bagian terpenting dari seorang hamba Allah, karena inilah yang menentukan apakah perbuatan itu baik atau tidak. Jika hatinya baik, maka insya Allah semua amal perbuatannya baik. Tetapi jika hatinya berpenyakit, bahkan busuk, maka semua pekerjaannya akan tidak mendapatkan pahala. Ibadah syaur Ramadan yang diberikan, ditugaskan, difardukan, diwajibkan kepada kita adalah salah satu bagian untuk menata hati, agar dari hati inilah tidak terjadi yang namanya fahsya wal munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan amal yang sifatnya sangat keji. Seperti tidak mau mendirikan ibadah sholat, tidak mau membayar zakat, takut miskin sehingga tidak mau mengerjakan ibadah haji. Ini yang termasuk kategori fahsya. Dan satu lagi yang namanya munkar. Munkar itu adalah perilaku yang buruk yang berbentuk moralitas, seperti mencuri, berzina, memaki-maki orang, perbuatan-perbuatan yang sifatnya physically, ini termasuk kategori kemungkaran. Dan ini adalah membahayakan.
Membahayakan apa? Membahayakan diri kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim adalah seorang yang dirinya selamat dan menyelamatkan orang. Jangankan badannya, lisannya pun menjadi penentu keselamatan dirinya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Untuk itu hati ini akan sangat menentukan nyaman atau tidak nyamannya seseorang, bahagia atau tidak bahagianya seseorang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi tentram. Jadi semuanya akan muncul dari hati. Lalu apa saja yang bisa menjaga daripada kebersihan hati kita sehingga tidak ada dalam batin kita ini, dalam hati kita ini fahsya wal munkar? Yang pertama sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu bagian daripada menjaga kebersihan hati. Ketika bersalah istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika lupa istighfar. Setiap ada kekotoran dielak, setiap ada debu dielak, maka tetap hati itu akan senantiasa bersih. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan hati itu adalah dengan mendirikan ibadah sholat. Karena ibadah sholat yang pertama adalah as-salatu lidzikri. Sholat itu juga bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat itu pun juga adalah memberikan jalan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sholat yang kita kerjakan di waktu isya, di waktu subuh, di waktu zuhur, asar, dan maghrib adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang kita perbuat dari sholat ke sholat. Sehingga dengan terus mendirikan ibadah sholat, maka hati kita akan terjaga. Sholat yang seperti apa yang akan menjadikan kita hati terjaga? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk, sholat yang tenang, sholat yang punya tujuan. Tujuan sholat ini menggugurkan kewajiban, ingin mendapat ketenangan, ingin mendapat pahala, atau ingin mendapatkan surga dan ridho Allah. Macam-macam sholat yang kita tunaikan. Bahkan di YouTube atau di mana-mana kita bisa melihat ada yang sholat tarawih 9 menit 23 rakaat. Cepat banget. Lalu bagaimana urusannya? Urusannya kewajibannya tuntas, kewajibannya selesai, pahalanya dapat atau tidak, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hatinya tenang atau tidak? Ketenangan itu akan terlihat dari ucapan, ketenangan itu akan terlihat dari perbuatan. Karena sumbernya adalah hati. Maka dirikanlah sholat. Yang pertama zikir kepada Allah untuk menenangkan hati. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga yang bisa menjaga hati kita selalu bersih, selalu tenang, selalu nyaman, sehingga ada kenikmatan yang mudah-mudahan sampai ke alam akhirat nanti, adalah qiraatul Qur'an, adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran tartil, makharijul hurufnya benar, jelas, maka insya Allah dari bacaan itu akan menolong kepada kita, akan melindungi kita, akan mencintai kita.
Maka ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan rasa cinta untuk membaca Al-Quran. Sehingga dengan cinta tersebut, insya Allah Al-Quran yang kita baca akan memberikan ketenangan kepada hati dan jiwa kita semuanya. Sekali lagi, untuk menjaga daripada hati kita adalah yang pertama berzikir, yang kedua ibadah salat, yang ketiga jadi ahli surga. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini bisa menata hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.